Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap bersemangat meski belajar di rumah. Hari ini bertemu lagi dengan matematika. Bumuy akan menjelaskan tentang bunga tunggal dan pajak ya. Untuk rumus mencari bunga tunggal itu adalah X bulan. X bulan ini adalah berapa bulan sih tabungan itu diambilnya. Misalkan 1 bulan sekali berarti 1/12, atau diambilnya tiap 3 bulan berarti 3/12. Nanti bisa lihat di contoh ya. Dikali suku bunga, bunganya nanti berapa persen ya, di sini dalam persen dikali modal. Modal itu tabungan awal. Nah, untuk bunga jika dikenakan pajak ya, maka rumusnya 100 dikurang pajak per 100 ya. 100 ini adalah dari 100% dan nanti dikurangi pajaknya berapa, makanya per 100 karena ini dalam bentuk persen. Dikali dengan X bulan seperti tadi, diambilnya setiap berapa bulan, dikali dengan suku bunganya nanti dalam bentuk persen dan dikali modal. Oke, bisa kalian lihat contohnya. Untuk yang pertama, ayah menabung di bank dalam bentuk deposito sebesar 50.000 ya. Jangka waktu pengambilan adalah bulanan dengan suku bunga 6% per tahun. Berapa bunga yang diterima ayah setiap bulan sebelum dikenakan PPh? Dan berapa bunga yang diterima ayah setelah dikenakan PPh 15%? Oke, kita jawab yang pertanyaan awal. Berapa sih bunga yang diterima ayah? Bunga sama dengan X bulan ya. Ibu nggak tulis lagi rumusnya, langsung aja. Tadi ayah mengambilnya setiap bulanan ya. Setiap bulan berarti di sini 1/12. Karena di sini untuk bunga suku bunga 1 tahun. Kenapa harus 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan dikali dengan suku bunganya itu tadi 6%, berarti 6/100 dikali dengan modal awal. Modal awalnya adalah 50.000 ya. Di sini Ibu langsung tulis aja 50 juta, maksudnya 50 juta. Ayah menabung awal itu 50 juta. Oke, ini coret nolnya 2 ya. Kemudian 6 dengan 12 bisa kita coret sama-sama dibagi 6, ini 1, 12 dibagi 6 2. Nah, tinggal kita bagi ya, 50 dibagi 2 25 sama dengan 25 kali 1 ya, udah pasti 25. Tinggal nolnya tersisa berapa nih? 1 2 3 4. Oke, berarti bunga yang ayah terima setiap bulannya adalah 250.000. 2 angka di belakang koma itu menandakan rupiah ya. 2 angka di belakang koma itu menandakan rupiah. Nah, sekarang berapa sih bunga yang diterima ayah setelah dikenakan PPh? Bunga setelah dikenakan PPh itu adalah pajak penghasilan ya. Setelah dikenakan pajak. Oke. Berarti karena di sini tadi rumusnya Ibu tulis lagi 100 dikurang pajaknya itu 15 ya. 15/100. Ini menandakan persen dikali dengan tadi kan ini balik lagi ya, X bulan per 12 dikali suku bunga dikali modal. Sama aja dengan hasil ini ya. Kita kalikan aja dengan bunga sebelum dikenakan pajak. Bunga sebelum dikenakan pajak adalah 250.000 ya. Sama dengan 100 dikurang 15 itu 75/100 dikali 250.000. Coret nolnya 2 ya. Tinggal 2.500 dikali 75. Nolnya nanti kita simpan, tinggal 75 kali 2. 75 dikali 25 ya. 5 2 3 5 3 7 10 1 14 15 5 7 8 1 ya. Hasilnya 1875. Nol yang tersisa 2 ya. Berarti setelah dikenakan pajak
Ayah menerima bunga setiap bulannya adalah 187.500. Ini sama seperti diskon ya, pajak itu. Bisa kalian cari dulu. Ini cara yang pertama ya. Cara yang keduanya bisa kalian cari nih dari 15% dari 250.000 itu berapa. Nah, nanti tinggal diambil 250.000 dengan hasil dari 15% dikali 250. Itu cara yang kedua. Ibu anjurkan gunakan cara yang ini, jadi kalian tidak usah mengurang. Jadi kalian tinggal langsung tahu nih, langsung tahu. Ternyata bunga yang diterima ayah setelah dikenakan pajak menjadi 187.500 ya rupiah. Ini. Oke. Contoh yang kedua ini kebalikannya. Kakak menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga 9% per tahun. Tabungan kakak saat diambil sebesar 920.000. Lama kakak menabung adalah, nah ini yang ditanyakan adalah bulannya. Nah, otomatis kalian harus tahu dulu bunga yang diterima ayah itu berapa ya. Bunga yang diterima ayah itu berarti tabungan akhir, tulis tabungan akhir dikurang dengan tabungan awal. Ayah terima 920.000 dikurang dengan tabungan awal 800.000. Nah, maka bunga yang ayah terima adalah 120.000 ya. Tadi suku bunganya berapa bulan sih diambilnya? Nah, itu yang ditanyakan. Kita masuk ke rumus ya. Di sini kan tadi bunga sama dengan X bulan per 12. Nah, ini yang ditanyakan X bulan karena berapa bulan kan? Dikali dengan suku bunga. Suku bunga yang dalam persen berarti 9 per 100 ya. Dikali dengan modal awal. Modal awalnya adalah 8, modal awal atau tabungan awal 800.000 ya. Bunganya kita tahu 120.000 sama dengan, ini bisa kita coret-coret nih ya. Ini nolnya 2 kita coret. Nah, 9 dengan 12 kita coret. Sama-sama kita bagi 3 ya. Betul, di sini bagi 3. Ya, 9 bagi 3 dapat 3. Kemudian 12 bagi 3 dapat 4. Nah, 4 dengan 8 bisa dicoret. Ya, sama-sama bagi 4. 1, 8 bagi 4, 2. Ya, maka X dikali 3 kali 2 6. 0 yang tersisa 3 ya. X dikali 6.000 atau 6.000 X, maka si X sama dengan 120.000 dibagi dengan 6.000. Coret nolnya 3, coret nolnya 3 ya, maka tersisa 120 bagi 6. 12 bagi 6, 2 tambahin 0. Ternyata lamanya kakak menabung itu adalah 20 bulan ya. 20 bulan. Kemudian contoh yang ketiga, ini untuk gaji. Gaji Bu Winda sebesar 1.400.000 per bulan dengan penghasilan tidak dikenakan pajak adalah 480.000. Jika besar pajak penghasilannya 10%, maka gaji yang diterima Bu Winda adalah, gaji yang diterima Bu Winda itu berapa sih setelah dikenakan pajak 10%? Caranya, gaji terkena pajak sama dengan gaji awal dikurang dengan gaji tidak kena pajak ya. Jadi kamu kalau mau menghitung gaji yang terkena pajaknya nanti berapa, kamu kurangkan dulu tuh gaji awalnya dikurang dengan gaji yang tidak terkena pajak ya. Gaji awalnya itu adalah 1.400.000 dikurangi dengan gaji yang tidak terkena pajak, tidak dikenakan pajak adalah 480.000.
480.000. Berarti gaji yang terkena pajak adalah 960.000 ya. Ini gaji yang terkena pajak 960.000. Nah, kita harus tahu nih. Kita langsung aja ya. Kita nggak usah tahu 10% dari 960.000 itu berapa. Boleh ya. Nanti kalian tinggal kurang. Kalau ibu ambil cara langsungnya aja ya. Pajak gaji sama dengan gaji terkena pajak dulu ya. Gaji terkena pajak. Nah, berarti 100 dikurangi dengan pajaknya. Pajaknya tadi 10/100 karena dalam persen, dikali dengan 960.000. Nah, 100 dikurang 10 ini 90/100 dikali 960.000. Kita coret nolnya 2 ya. Tinggal 960 dikali dengan 90. Nolnya kita biarkan saja. Tinggal 96 dikali 9. 96 dikali 9. 9 kali 6 18 1. 9 kali 9 81 82. Nol yang tersisa 1 2 3 ya. Berarti Bu Winda menerima gaji yang terkena pajak itu setelah dikenakan pajak, gajinya adalah 828.000. Nah, ini bukan gaji dia semua. Jangan lupa, dia punya gaji yang tidak terkena pajak. Berarti gaji yang diterima ya. Gaji yang diterima adalah gaji yang terkena pajak itu tadi setelah dikenakan pajak 828.000 ditambah dengan gaji yang tidak terkena pajak. Tadi gaji yang tidak terkena pajak adalah 480.000 ya. Di sini ibu ini ya kita tambahkan seperti biasa. 828.000 ditambah 480.000. Nah, 8 tambah 0 8, 2 tambah 8 0, 1 189 tambah 4 13. Ya, berarti gaji yang diterima Bu Winda setelah dikenakan pajak 10% dan gaji yang tidak kena pajak 480.000, gaji Bu Winda diterima setiap bulan adalah 1.308.000. Ya, gitu. Untuk lebih jelasnya nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu di tatap muka ya, Ibu akan jelaskan ulang. Jika ada pertanyaan silakan kalian japri Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.